salam sejahtera bagi bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik Dharma Taruna yang saya hormati selaku peserta pelatihan. Saya serahkan waktu dan tempat untuk narasumber yang pertama, yaitu dari praktisi hidroponik Bapak Suyono. Terima kasih. Kami persilakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera buat kita semua yang hadir kesempatan pagi hari ini di pertanian, khususnya pertanian perkotaan. Ya, pertanian perkotaan itu apa? Nah, ini materialnya, Bapak Ibu, ini sudah luar biasa ya, sudah disiapkan semua sama dinas pertanian. Sehingga apa, hari ini kita ngajari materinya khusus hidroponik tidak harus mahal. Ini contohnya seperti ini ya, bisa berbudidaya. Hidroponik itu satu biji gini ya, itu bisa sampai 7 on loh Pak. Tidak ada sayuran yang konvensional. Ini ada sertifikatnya, polanya 50 ya. Kemudian juga ikut uji kompetensi. Ya, seperti dulu juga sama gitu Bapak Ibu. Ngajar itu ada kompetensinya, ada sertifikat ngajarnya gitu ya. Bisa membantu panjenengan semua terkait dengan ilmu hidroponik. Nah, kalau kita ngomong hidroponik ada beberapa hal yang mesti kita sampaikan. Kalau usianya kira-kira 12 hari Pak. Tandanya daunnya 4. Daunnya sudah 4 sudah fisik. Taruhnya ke atas gitu ya, bukan gini gitu, karena ini. Botol ada garis lehernya, enggak semuanya ada. Ini mereknya Alamo ya, bukan di endorse ya. Caranya seperti ini ya. Botol lehernya. Nah. Untuk tempatnya flanel. Terus kemudian dikasih lubang-lubang gini ya Bu, untuk penguapan. Karena ya untuk tumbuh sempurna itu ada yang namanya suhu ideal. Suhu ideal air itu adalah 24 sampai 31 derajat Celcius. Bu, ya gini. Betul ya? Nah, udah jadi kan satu media tanam. Nanti yang itu tadi tinggal diambil satu, ditaruh di sini, kasih nutrisi. Lanjut. Oke, gampang kan, sudah dapat satu, itu 4. Tapi sebaiknya dicek dulu ya, supaya tidak lumutan dan secara estetika jadi lebih baik. Ini yang satu. Untung ini tadi yang kayak di tempat saya. Ya, ini contohnya gini. Lubangnya 2. Nanti dikasih panel, kasih network panel sama tadi. Bapak Ibu, apakah harus kain panel? Tidak ya, ini gunanya untuk meresapkan air itu ke media tumbuh, ke robolnya. Apakah harus pakai panel? Tidak, boleh diganti yang lain, yang gratis saja. Contohnya apa? Pas ya, buatan saged. Produk sumbu boleh. Terus apa lagi? Yang bekas-bekas loh. Supaya tidak beli. Apalagi kaos bekas boleh. Kan serapannya bagus itu. Apalagi? Oh, gelas. Tapi dilukani Pak, gelasnya juga. Iya, sama Bu prosesnya. Mulai sekarang bekas-bekas gelas, botol jangan dibuang ya, bisa dipakai. Nah, dilubangi sama Bu. Ya, sama. Kasih kain juga Pak. Dalam? Kasih kain juga. Akan di panel itu. Makan. Tinggal kasih lubang jatuh mager. Contoh. Atau yang pakai ini juga bisa. Ya, pakai ini bisa. Nah, sama aja kan? Oke, gampang ya. Nah. Ya pakai ini, namanya rogbol. Apakah harus rogbol? Nah, pertanyaan gitu. Tidak harus Pak. Jenengan misalkan punya spon gitu ya. Ada spon di rumah Pak? Ya. Ada, kalau nggak ada, jenengan punya kursi kan? Gini sih, ya kan? Gini sih.
responnya. Ya? Kain apa? Gakron, monggo saja boleh potongin gitu ya. Boleh saja. Ya, tapi kalau yang sempurna ya ini. Pakai gini ya, pakai rombol ini yang sempurna karena rongganya kemudian ada antibakterinya di situ. Jadi ada rongga untuk oksigen dan lain sebagainya. Ini yang paling sempurna. Sekali loh, Mbak, pegang Mbak, pelan ya. Ya, ini kayak roti gitu ya, lembut. Ini aslinya 1 meter untuk 2 cm saja. Caranya seperti ini Pak ya. Kalau diperhatikan ada kelihatan ya dari situ ya. Potong 2 cm karena saya sudah biasa, sudah tahu Pak ukurannya. Potongnya pakai perasaan Pak. Nah, ini grek. Supaya tidak geser, tangannya itu ditahan. Gini Pak, ujung ke ujung. Otomatis gergajinya ini nggak geser kan. Kalau cuma lepas pasti kelihatan. Gitu nggih. Potong seperti ini. Sampai habis ke bawah. Seperti ini Pak. Potong ya. Itu saja. Jadi 18. Tetapi kalau nanti tanamannya itu jenisnya misalkan kangkung, kalau satu kangkung itu 1 kotak, itu bijinya minimal 5. Ya, kalau 1 kotak cuma 1 ler kan ya Pak, minimal 5 ya, saya biasanya 7, 9, 10 gitu ya, satu tempat ini. Jadi agak besaran ini dijadikan 15. Terus kemudian kalau sifat tumbuhnya ke atas, jarak tanamnya pendek enggak apa-apa. Ya kalau ini kan 20 sentian, jenisnya ini. Kalau jenisnya sifat tumbuhnya ke atas, contohnya apa? Kangkung, bayem, itu kan ke atas. Jaraknya pendek, 8 cm aja nggak apa-apa. Jadi jaraknya yang seperti tadi digambar itu kan pendek-pendek. Karena sifat tumbuhnya ke atas tanamannya. Gitu guys, ini kita jadikan berapa? 18. Caranya dibagi menjadi 3. Potong ya Pak ya. Cuma seperti masih ada sisa 1 cm, jadi jangan dipotong tel Pak ya. Kenapa kok seperti itu? Pertama, kalau panjenengan telat air, ini kan satu kesatuan Pak, saling mengikat, jadi tidak sampai mati. Gitu nggih. Kalau diproses sendiri, telat sedikit udah nggak ada ikatan dengan yang lain mati. Gitu nggih. Yang kedua, secara estetika juga bagus Pak, karena rata kayak gini Pak. Kemudian jadikan 3. Nah, ketemunya seperti ini ya. Jadi 18. Oke. Berikutnya kita pakai nampan. Seratnya banyak ya. Seratnya banyak. Ini contohnya ya. Nah, lupa. Cuma segitu ya. Loh. Seratnya banyak ini. Rongganya juga banyak. Sampai nyemang-nyemang ya Pak. Untuk masukkan biji. Ya, biji atau benihnya. Lobanginya enaknya di mana Pak? Pinggir, tengah atau nyamping? Tengah. Kenapa kok tengah? Enak. Lah yo kenapa gitu? Biasanya berarti kanan dan Iya. Yo pokoknya enak tengah. Harus ada jawabannya Pak. Itu nanti pengakarannya rata. Kiri kanannya pas, nggak gampang ambruk Pak. Kalau minggir kan ambruk. Gitu ya. Terus lubangnya, saya tanya, blesnya sampai bawah, tengah, apa? Separuh. Bawah apa atas atau tengah? Kalau mbaknya nih senengannya dengan atas, untuk gitu ya. Jenengan? Separuh. Iya, bapaknya sukanya separuh. Memang bener Pak, yang bener itu separuh. Ya. Kalau terlalu bles Pak, nanti dikasih benih, meletek SW Pak, lama, atau bahkan tidak bisa meletek karena terlalu dalam. Kalau terlalu untuk ke atas Pak, meletek lebih cepat, tapi nanti begitu akar ambruk Pak. Sebaiknya tengah, berarti 1 cm. 1 cm itu diukur gini Pak, kira-kira segini. Jadi supaya 1 cm semuanya, caranya dipegang. Ya, caranya gini ya, 1 cm, terus Pak, tengah. Nah, tengah kan. Ya, yang bogolnya ya Pak, coba jenengan Pak. Oke, 1 cm. Oke, lagi Pak.
Rasanya gimana Pak? Nah, Ada kerekesnya gitu ya? enak. Mas saya jangan kucing. Gue punya desa mas. Iya. Iya, seneng jojo ya. Harus basah. Kalau nggak basah nggak bisa masuk, nggak bisa nempel. Basah, singgolkan saja. Ambil satu saja. Oke, satu kan. Terus dimasukkan, glep. Nah, gampang kan Mbak? Terus supaya tidak urut, ya supaya tidak lupa, diurut gitu Pak. Gitu nggih. Ibu mau nyoba lagi? Masuknya? Ya, ini Ibu nyoba Bu cara masuknya. Ya pakai gitu, dibasahi dulu. Nah, senggolkan, satu aja. Ya nggak bisa, yang tengah Bu ya. Ya, itu dua, nggak apa-apa nanti digeser ke sini. Oke. Nah, ya itu bisa. Masuk. Ya dimasukin dong kalau nggak masuk. Satu aja, satunya nanti. Ya, semua. Jenisnya ini. Nanti setelah keluar gimana setelah meletak gitu Pak? Dipanaskan, sinarkan matahari. Bapak Ibu, gagalnya itu umumnya teman-teman itu secili rusaknya dikasih sinar matahari ya Pak ya. Gagalnya itu di situ. Tidak Bu, jenengan itu tidak berhasil gara-gara masalahnya kurang sinar, artinya etiolasi lolor Pak, nyapar akhirnya. Kalau sudah nyapar nggak akan berhasil karena tumbuhnya nanti berdiri ambruk. Gitu ya. Itu karena telat memberikan sinar matahari karena mesak nih. Tandanya daunnya sudah harus minimal 4. Ya, sebaiknya seperti itu supaya kuat. Kedua, tandanya akarnya sudah mulai keluar, ya, keluar dari sini. Terus umurnya rata-rata sekitar 12, tapi tergantung jenis ya. Ada yang biasanya kalau kangkung itu 8 hari sudah pindah, akarnya sudah panjang, sudah tinggi gitu. Kangkung itu cepet, ya 8 hari sudah pindah. Gitu nggih. Tapi kalau kangkung meletaknya lumayan lama karena bijinya gede Pak. Ageng-ageng ya, besar. Jadi biasanya hari ketiga, keempat baru meletak gitu ya. Itu kalau kangkung. Tapi tingginya juga cepat. Itu total di soft solid. Jadi mengukur total endapan padat dalam satu wadah. Kalau tumbas ini ukuran ini. 200.000 Pak. Ini yang lumayan bagus. Ada yang murah tapi kurang akurat. Gimana? Itu pengukuran pH air atau Ini TDS meter, bukan pH ada sendiri. pH itu derajat keasaman. ya. Ya, ini beda Pak. Ini ukur nutrisinya. Ya, ukur nutrisinya. Sekali lagi, setiap tanaman kebutuhannya kan beda-beda. Kalau panjenengan punya kan, ini lengkap di sini, fiturnya lengkap. Makanya mungkin adik-adik ini perlu diajari yang masih muda-muda. Nama Nabu Kita. Nabu Kita. Ya, saya praktekkan ya. Iya, ini alat memang TDS meter. Tadi tanya berapa harganya? Ini 200.000-an Pak. Ini yang kualitasnya lumayan gitu ya, lumayan bagus. Ada yang 900 juga ada. Saya udah pakai gini udah tahunan Pak. Ini sampai tahun-tahunan, alhamdulillah nggak rewel gitu ya. Itu urutannya ya, gambarnya dari itu. Teman-temannya. Sampai di situ dulu. Contohnya ya, ini alatnya ini Bu. Ini Mas, ini berapa? 130-an ya. Ya ini masih oke ya, oke gitu kan. Kalau ada air hujan ya cuma 20 karena menguap. Jadi kalau kemarau pasti lebih cepat airnya berkurang gitu ya. Kalau hujan beda gitu ya. Nah, cilakanya itu Pak, yang menguap itu biasanya unsur H2O-nya, airnya. Tapi unsur-unsur nutrisinya itu malah rendah. Jadi makanya perlu alat ukur itu dites. Oh nggak tahunya dulu cuma dikasih 1.200. Kok tahu-tahu airnya tinggal sedikit tapi dites jadi 1.800 gitu ya. Nah itulah perlunya alat ukur karena menguap sekaligus diserap. Kalau yang menguap H2O-nya, airnya. Yang unsur-unsur yang lain mengendap di dalam. Makanya kalau sudah seperti itu tinggal tambah air saja. Nah ini contoh ya. Ya, makanya perlu alat ukur kalau seperti itu. Kalau sudah skalanya seperti ini, memang diperlukan alat ukur. Ya, gitu. Mau yang mulus ya Pak? Nah, yang mulus. Kayak gitu. Ini kuat.
Nah, itu sekalian. Bentar aja di depan. Jalan, Bu. Kasih air, Bu. Oke, airnya ini air nutrisi aja nanti saya ambil. Secara intens melakukan pendampingan, nanti teknisnya gimana nanti akan kita berikan